Apakah sedekah kita diterima atau tidak? Apakah sedekah kita itu akan tepat sasaran apa tidak? Jangan disibukkan dengan pikiran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ayyuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Semua kita tentunya memiliki yang namanya cita-cita, keinginan atau harapan di dunia ini. Ada yang ingin mendapatkan rezeki yang banyak, ada yang ingin disembuhkan penyakitnya, ada yang ingin diterima kerja, ada yang ingin naik jabatan, ada yang ingin naik gaji, ada yang ingin nikah, ada yang ingin hutangnya lunas, ada yang ingin menjadi PNS, ada yang ingin punya anak, ada yang ingin lulus ujian, ada yang ingin diberikan kemenangan, dan beragam keinginan dan harapan di dunia ini. Dan kaum muslimin itu berbeda-beda dalam mengupayakan terwujudnya keinginan-keinginan tersebut. Sebagian orang mengupayakan yaitu dengan cara berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia di kuburan-kuburan keramat, atau juga kepada para jin, baik itu jin di lautan atau jin di pegunungan-pegunungan di mana. Dan tentu ini masuk ke dalam yang namanya syirkul akbar, syirik yang besar yang dapat mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruka. Janganlah engkau menyembah, berdoa kepada selain Allah, karena mereka Tuhan-Tuhan itu la yanfa'uka, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, wala yadurruka, dan juga tidak bisa mencelakakanmu. Jadi percuma berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa mengabulkannya. Fa in fa'alta, jika engkau tetap melakukan berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzam minadh dhalimin. Berarti kamu termasuk bagian dari yang telah berbuat zalim dengan kezaliman yang besar. Apa kezaliman terbesar? Yaitu syirkul akbar. Sebagian yang lain untuk mewujudkan keinginannya, supaya keinginannya cepat terwujud, mereka melakukan yang namanya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang pada hakikatnya tidak wajib buat dia. Seperti misalnya seseorang yang bernazar dengan mengatakan, ya Allah, kalau engkau menyembuhkan penyakit saya, kalau engkau memberikan anak kepada saya, maka saya akan bersedekah kepada fakir miskin. Bersedekah kepada fakir miskin sunnah, tetapi ketika dia bernazar, maka berarti itu mewajibkan dirinya sendiri untuk melaksanakan itu, sehingga bersedekah itu menjadi wajib bagi dia ketika apa? Ketika terpenuhi keinginannya. Jika saya nikah tahun ini, maka saya akan puasa Daud. Jadi setelah nikah dia puasa Daud. Ini nazar. Mereka kira bahwa dengan bernazar keinginannya akan cepat terwujud, karena mereka yakin bahwa nazar bagian dari salah satu sebab terwujudnya apa yang mereka inginkan. Padahal nazar sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap takdir. Tidak bisa mempercepat apa yang mereka inginkan. Tidak bisa menjadi sebab terkabulnya apa yang mereka inginkan. Sehingga yang namanya hajat, kebutuhan, kesembuhan dari penyakit tidak bisa dipercepat dengan bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada justru dengan bernazar itu dirinya telah menambah beban syariat wajib yang hakikatnya tidak wajib bagi. Karena itu Nabi SAW melarangnya. La tanzuru, janganlah kalian bernazar. Fa innan nazra la yuni minal qadari syai'a. Karena yang namanya nazar itu tidak bisa menolak takdir sedikit pun. Wa innama
yustakhraju bihi minal bakhili. Yang ada adalah bahwa nazar itu hanya lahir dari orang-orang yang bakhil. Bakhil beramal saleh. Ingin beramal saleh tetapi dengan syaratnya. Syaratnya apa? Kalau Allah mengabulkan apa yang diinginkan, barulah dia beramal saleh. Kalau tidak, ya tidak. Ini yang namanya bernazar. Sebagian lagi untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan inilah cara yang diperintahkan dalam agama Islam ini. Ayyuhal ikhwa azanillahu wa iyyakum. Mengapa kita diharuskan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun? Yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan permintaan kalian. Aku akan kabulkan doa-doa kalian. Kalimat ini menggunakan yang namanya perintah. Dan perintah secara asal adalah wajib. Siapa yang melaksanakannya, dia akan mendapatkan pahalanya. Dan siapa yang tidak melaksanakannya, maka dia akan diiqab, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pada lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan keadaan terhina. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menjalankannya, Allah murka kepada dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepada dia. Ini yang pertama. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apa? Yang kedua, karena doa adalah ibadah yang besar. Ini berarti saat kita berdoa, kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu berarti adalah ibadah. Hal ini sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa doa itu merupakan ibadah. Bahkan doa, kata beliau, laisa syai'un akramu 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa kepadanya. Jadi ketika berdoa merupakan ibadah yang mulia, maka sudah seharusnya kita tidak disibukkan dengan memikirkan apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak. Pokoknya berdoa saja yang banyak, meminta, berdoa. Karena dengan berdoa kita sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak perlu disibukkan dengan pikiran-pikiran apakah ibadah kita diterima atau tidak. Tidak perlu. Yang paling terpenting adalah kita melaksanakan ibadah itu sesuai dengan standar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seseorang yang mau sholat, gimana ya? Sholat apa tidak? Takutnya kalau saya sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Ini jebakan setan. Jebakan setan. Tidak perlu memikirkan sholat kita diterima apa tidak. Yang paling terpenting keyakinan kita kepada Allah. Kemudian kita sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian setelah itu fatawakkal Allah. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sedekah juga demikian. Tidak perlu kita disibukkan dengan pikiran apakah sedekah kita diterima atau tidak. Apakah sedekah kita itu akan tepat sasaran apa tidak. Jangan disibukkan dengan pikiran itu. Berinfaklah fi sabilillah. Setelah itu tawakal Allah. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita berdoa. Berdoalah yang banyak. Jangan disibukkan dengan pikiran apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak. Karena ini adalah ibadah yang besar. Siapa yang paling banyak berdoanya, dialah yang paling banyak beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang besar pun berdoa. Para al-anbiya wa rasul pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam berdoa ketika beliau mendakwahi kaumnya selama 950 tahun siang malam. Beliau berdakwah kepada kaumnya. Saat mereka berkumpul didakwahi oleh Nabi Nuh alaihi salam
SAW, tapi hanya sedikit sekali yang beriman. Mayoritasnya menolak dakwah beliau. Bahkan mereka melakukan kezaliman yang besar sekali kepada Nabi Nuh alaihissalam. Hingga puncaknya sudah tidak bisa dilawan lagi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam? Berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Rabbi, la tadhar alal ardi minal kafirina dayara. Ya Rabb, jangan kau biarkan orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi ini. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu. Kami kabulkan permintaannya, kami kabulkan doanya. Fanajainahu wa ahlahu minal karbil azim. Kami selamatkan dia dan keluarganya, orang-orang yang beriman, dari bencana yang besar. Nabi Ayyub alaihissalam. Wa Ayyub iznada rabbahu. Ketika beliau berdoa kepada Rabbnya, inni massaniyadurr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang sakit sekarang, dan Engkaulah yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Berdoa kepada Allah. Beliau sakit selama 18 tahun lamanya. Hartanya habis, anak-anaknya meninggal dunia, tetapi tidak putus asa. Beliau berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berdoa? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya. Fakashafna ma bihi minad durrin. Fakashafna, kami sembuhkan penyakitnya. Wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahum, dan kami kembalikan keluarganya, hartanya, semuanya dikembalikan, bahkan dengan jumlah yang berlipat. Rahmatam min indina wa dzikra lil abidin. Itu semua sebagai rahmat dari sisi kami dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. 18 tahun diberikan sakit. Setelah itu berdoa kepada Allah, lantas Allah pun mengabulkan doanya. Di sisi yang lain, berapa banyak orang yang sakit begitu yakin sekali dengan kemampuan seorang dokter, yang juga lemah sebagai manusia, potensi salahnya besar, apakah salah analisa, apakah salah resep, dan ketika sang dokter mengatakan bahwa ini tidak akan sembuh, artinya divonis mati, semua pasrah, semua putus asa atas keputusan sang dokter itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.